Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim Husnul Khotimah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umurnya, insya Allah sampai mudah-mudahan usia kita, dan insya Allah yang paling penting Allah sehatkan badan kita, hati kita secara keseluruhan. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang bab jujur ya, terakhir sama Ustadz ya Bu ya. Sekarang masuk tentang bab muraqabah. Muraqabah itu apa maknanya? Artinya itu Muraqabah apa artinya? pengawasan. Pengawasan, bisa ya, Melihat kita diawasi oleh Allah, kemudian lagi kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu awal katanya qurraba, yuqarribu ya, dekat. Jadi kalau yang namanya dekat itu bisa terawasi. Iya, betul ya Bu ya. Kayak kerabat itu kan qorib, sama orang terdekat kita. Jadi muqarrabah itu adalah kita mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah merasa dekat sama Allah, kita yakin Allah itu pasti tahu segala yang kita lakukan. Nggak deket aja Allah tahu, apalagi dekat. Ada perasaan canggung dan tidak enak kalau kita melaksanakan maksiat. Ya, misalkan begini, ibu kalau ngelakuin maksiat ketahuan sama tetangga, ketahuan sama saudara, malu atau enggak? Malu ya, itu baru saudara sama tetangga, belum ketahuannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar kita lebih aware, lebih hati-hati, agar kita lebih sadar bahwa ternyata segala yang kita lakukan itu ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah taala berfirman, Allah taala, "Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin." Allah adalah zat yang melihat kita ya, ketika kamu berdiri untuk sholat, wa taqallubaka fis sajidin, dan juga melihat gerakanmu di antara orang-orang yang sujud. Artinya Allah ngawasin kita. Mau kita lagi sholat, mau kita lagi sujud, mau kita lagi doa, ataupun di luar sholat kita, pokoknya Allah maha mengawasi, tahu semua yang kita lakukan. Wa qala ta'ala, dalam ayat lain Allah mengatakan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah senantiasa bersama kamu sekalian dimanapun kamu berada. Jadi di mana-mana Allah ngawasin kita. Wa qala ta'ala, pada ayat lain juga Allah mengatakan begini, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah fil ardi wala fis sama, baik itu yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Sepintar-pintarnya kita menyembunyikan apapun, mungkin manusia nggak bisa ngelihat, manusia nggak bisa tahu, tapi Allah maha mengetahui, al-alim ya, maha mengetahui. Sekalipun kita melakukan maksiatnya tuh di tempat yang sepi, kosong dari banyaknya orang gitu ya, tidak ada yang tahu sama sekali, tersembunyi, tetap saja yang namanya Allah itu mungkin tidak tahu. Kemarin lagi rame berita, ini lagi viral Bu. Oh iya. Apa tuh? Oh itu fenomena. Ya bukan Melinda. Aku udah nih ya, Melinda habis nikah DRT sama suaminya ya. Itu kemarin ada berita di Pondok Pesantren Jember ya. Oh iya. Tahu ya ibu-ibu ya. Jadi ada korbannya, para asatizat, para ustazatnya, para santrinya, beberapa orang itu jadi korban pelecehan seksual. Oh begitu dulu di ya. pesantren ya. Iya, sebenarnya yang salah bukan pesantren, yang oknumnya. Iya, tapi hampir di tiap pesantren. Tapi enggak semua pesantren. Ini saya ingin tegaskan begini. Ustaz. Gara-gara kasus pelecehan seksual di banyaknya pesantren, ini banyak orang tua yang akhirnya nggak mau masukin anaknya ke pondok pesantren, takut. Udah ustazah, saya mah anak saya di rumah aja, cucu saya di rumah aja, nggak usah pesantren. Padahal mendidik anak itu kan luar biasa susah. Jangankan di pesantren, di rumah aja yang namanya kelihatan sama orang tua, tetap anak bisa juga berbuat maksiat ataupun kena pelecehan.
Artinya yang salah bukan tempatnya, oknumnya. Nah itu. Oknumnya yang salah. Makanya, nah itu orang yang paham agama belum tentu mengamalkan agamanya, gitu. Belum tentu beriman. Belum tentu. Di mana-mana di Lembang itu semua. Betul. Tetapi tidak semua pesantren. Saya tidak menjadikan keseluruhan. Ada beberapa pesantren yang demikian, kasusnya terbongkar. Tapi banyak juga pesantren yang memang tidak demikian. Makanya kalau kita mau masukin anak ke pondok selektif. Iya. Kalau bisa begini, cari pondok yang kira-kira tempat santri putri sama putra berbeda. Khusus santri putri yang megang ustazah. Iya, itu. Gitu. Atau bunyainya. Saya diskusi sama suami, Bi, insya Allah nanti kalau kita punya pondok, mudah-mudahan ya Bu ya, doain ya. Saya bilang sama abinya, kita nanti sepakat Bi. Jadi pondok putri, pondok putra itu dipisah. Nanti putra biar kamu yang megang, putri biar saya yang megang. Itu lebih maslahat sebenarnya. Atau kalaupun bunyainya nggak bisa megang ya, kan nggak semua istri kiai itu ustazah juga atau bunyai juga gitu ya. Bisa dia minta wasilah dari ustazah yang lainnya. Jadi lebih tertata. Jadi khusus santri putri yang ngajar adalah ustazah juga perempuan. Kalau santri putra baru laki-laki. Ini boleh diterapkan demikian. Jadi kita lebih selektif lagi, pilih-pilih lagi. Masih banyak kok pondok-pondok yang bagus dan benar-benar masya Allah pendidikannya. Ini yang salah bukan pondoknya tapi oknumnya, gurunya. Ya, dia tidak bisa mengendalikan syahwatnya. Bahkan dalam berita yang viral itu Bu, santrinya itu mohon maaf dilecehkannya dalam ruang tertutup ya, yang laporin istrinya. Yang laporin istrinya, bunyainya, istri kiainya sendiri. Iya. Jadi dia punya satu ruangan khusus di pondoknya. Jadi kalau masuk itu harus fingerprint, pakai finger ya, pakai jempol dia gitu, nggak bisa pakai jempol orang lain kodenya. Ternyata disitulah dilecehkan beberapa orang santri. Itu yang laporin langsung bunyai istrinya. Ya, tapi ini bagus sih istrinya mau melaporkan suaminya sendiri. Kita doakan ya mudah-mudahan nggak terulang dan tidak ada kasus demikian lagi ya Bu ya. Mudah-mudahan anak cucu kita yang lagi mondok insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya orang tua harus komunikasi. Nak, gimana pondok kamu? Apa yang terjadi di pondok kamu? Jangan sampai anak kita diam dan kemudian mendapat pelecehan, dia juga nggak berani speak up, nggak berani berbicara. Makanya komunikasi itu penting, terbuka antara anak sama orang tua, walaupun mereka di pondok pesantren. Sekarang kalau kita mau taruh anak kita di rumah itu juga nggak menjamin. Pergaulan juga luar biasa sekarang. Iya, makanya ya selektif saja. Saya baca tadi pagi itu di Ponorogo ya. Ponorogo ya. Jember ya, Jember ya kasusnya. Yang ratusan itu. Oh, kalau yang ratusan itu ada lagi ya di Jawa apa saya lupa gitu. Yang pada hamil kan? Oh, itu anak SMA ya, anak SMP ya. Ponorogo benar ya, kalau nggak salah Ponorogo. Itu sampai berita viral. Dinikahkan cepet, tinggi banget. Itu mereka jadi rame minta dispensasi pernikahan. Ya, mereka ngajuin ke pengadilan agama agar disetujui pernikahan pada usia dini itu, di bawah umur. Karena ternyata dari jumlahnya banyak kasus dispensasi pernikahan, maksudnya yang mengajukan dispensasi pernikahan, itu ternyata rata-rata anak di bawah umur yang masih sekolah SMP, SMA dan mereka hamil di luar nikah. Itu baru Ponorogo. Belum daerah lain, belum Cinere, belum Jakarta, belum Bandung, belum Solo, Jogja dan lain sebagainya. Itu baru satu kota. Jadi sekarang masya Allah pergaulan anak-anak ini harus kita awasi sebaik mungkin, ya. Oh ada Nauzubillah min zalik. Jadi apa kesimpulannya? Keimanan seorang itu penting. Faham agama belum menjamin, tapi mengamalkan isi agama dan tauhidnya benar-benar dia pahami, dia tahu Allah itu CCTV-nya di mana-mana, malaikatnya di mana-mana ngintai kita. Jadi kalau manusia nggak ada yang tahu kita berbuat maksiat, yakin Allah tahu. Itu kiai mau dia masuk pakai fingerprint, ruangan khusus, ya kebas suara dan lain sebagainya, walaupun nggak ada yang tahu, Allah tahu apa yang dilakukan. Tapi ya. tahu dari mana ya?
Jadi katanya ya namanya istri kan feelingnya kuat ya Bu, betul nggak? Perempuan ini kadang-kadang Allah kasih laduninya bukan ilmu ya, tapi feeling yang kuat. Kalau suami gerak-geriknya beda, wah ada yang ada sesuatu nih, something nih kayaknya ya. Itu istrinya curiga, saya dengar beritanya dari handphonenya. Jadi ternyata yang namanya perempuan kan kadang suka stalking ya Bu, kepo sama handphone suaminya sendiri. Beda sama laki-laki, kalau laki-laki jarang pegang HP istri. Kalau istri nggak bisa ngelihat HP suami ada depan kita, siapa yang WA nih? Siapa namanya ini gitu ya. Akhirnya dia lihat ternyata banyak rahasia-rahasia. Dia katanya jadi curiga, kok Pak Kiai ini punya satu ruangan khusus, istrinya tahu tapi nggak pernah boleh ada yang masuk gitu. Saya kalau lihat beritanya seperti itu sih, wallahu alam. Nanti kita tunggu berita kelanjutannya gitu ya Bu, karena sekarang lagi diproses. Mudah-mudahan yang jadi korban insya Allah Allah pulihkan mentalnya, disehatkan. Mudah-mudahan dikasih jodoh yang solih nantinya gitu ya. Sudah berapa korbannya? Wallahu alam, saya nggak tahu ya jumlahnya itu, karena baru ngelihat beritanya beberapa hari yang lalu kan, baru kebongkar gitu. Jadi istrinya aja nggak boleh masuk ke ruangan rahasia itu gitu. Wah, ini jadi pelajaran penting buat kita. Intinya dimanapun kita sembunyi maksiat, Allah tahu. Gak mungkin gak ada yang tahu gitu ya. apa yang di dalam hati kita. Apa yang di dalam hati kita pun Allah tahu. Ini nih, misalkan ibu-ibu melihat saya, mungkin ada yang senang, ada yang enggak, tahu Allah dalam hatinya. Kalau di sini kelihatannya senyum aja dalam hati, ih, apa sih ustazah ini? Nah, Allah pun tahu. Begitupun dalam hati saya, gimana modelnya, Allah pun tahu. Namanya kita depan manusia kadang senyum, tapi nggak tahu hati kita seperti apa. Ada istilah bilang dalamnya hati katanya gimana? Siapa yang tahu gitu kan? Dalamnya lautan bisa diduga, tapi dalamnya hati manusia nggak ada yang tahu seperti apa. Tapi Allah tahu. Yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pura-pura baik. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan mengetahui apa yang disembunyikan oleh hati. Jadi kalau mata bisa berkhianat, mulut bisa senyum, tapi hati nggak ada yang tahu. Jangankan kita, ya, teman satu majelis, suami dengan istri saja nggak ada yang tahu bagaimana isi hati keduanya. Ya, betul. Betul ya Bu ya? Ibu nggak tahu isi hati suami, suami nggak tahu isi hati ibu, termasuk hati anak-anak kita pun nggak ada yang tahu. Itulah pentingnya berhati-hati agar hati orang tidak kita sakiti. Karena berapa banyak pertengkaran, masalah, pembunuhan, dan kriminalitas terjadi gara-gara sakit hati awalnya. Dan sakit hati ini seringkali dipelopori oleh lisan yang menyakiti. Ada yang mengatakan lidah memang tidak bertulang ya. Betul ya Bu ya? Tapi kalau sudah nyakitin orang, Masya Allah, itu lebih tajam daripada pedang gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak sadar lisan kita sering nyakitin orang lain, termasuk dengan pasangan sendiri. Ini juga hati-hati, kira-kira pantas atau enggak ucapan saya, nyakitin atau tidak. Berapa banyak sekarang Bu, Masya Allah, tahun 2023 terlepas dari tahun 2022 kemarin, kasus pembunuhan di mana-mana. Ada orang tua bunuh anak, ada suami bunuh istri, ada istri bunuh suami, ada anak bunuh orang tua, gara-gara awalnya ucapan, cemburu, masalah hati dan lain sebagainya. Bahkan banyak ditemukan kasus pembunuhan itu mutilasi. Ya sekarang gitu ya. Ya Allah, ya Allah. Udah deket kiamat. Betul. Sebenarnya dari dulu banyak kasus demikian, tapi zaman sekarang saya nggak tahu ya, manusia-manusia zaman sekarang ini kok lebih mengerikan daripada binatang gitu ya. Binatang aja nggak sanggup bunuh anaknya sendiri, tapi manusia zaman sekarang dia sanggup menghabisi nyawa orang lain, apalagi orang-orang terdekatnya. Nauzubillah min zalik ya. Maka hati-hati dengan hati, jangan sampai disakiti. Nanti efeknya, imbasnya itu lebih parah lagi ya.
Jadi orang yang cerdas adalah orang yang pintar mengolah hatinya dan pintar memahami hati orang lain. Insya Allah kita semua bisa ya memanage hati kita dengan sebaik mungkin. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu senantiasa benar-benar mengawasi, ya. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama pada bab muraqabah ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa Umar bin Khattab? Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah khalifah Khulafaur Rasyidin yang ke ada yang bisa jawab? Yang pertama, jadi Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama Abu Bakar Siddiq. Catat dulu. Baru Umar ya. Kemudian Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Silahkan dicatat 4 khalifah Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin ini para pemimpin ya yang ketika itu memimpin umat Islam sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka orang-orang terdekat Rasul. Apa namanya tadi? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Ya. Khulafaur Rasyidin. Ya. Pakai depannya Khu pakai kha ya. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Ya. Mereka orang-orang yang memimpin umat Islam ketika itu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa. Ya, apa sih yang disebut dengan sahabat? Maknanya itu apa? orang yang berjumpa dengan Nabi. Ada sahabat, ada tabi'in Yang berjumpa dengan Nabi. Apakah semua orang yang tinggal semasa dengan Rasul itu disebut sahabat? Yang beragama Islam. Disebut sahabat atau enggak? Berarti yang beragama Islam. Enggak. Lalu apa makna sahabat? Kita mengatakan sahabat Rasulullah SAW. Ya. Sahabat itu adalah Masuk Islam. orang yang hidup sezaman dengan Rasul. Masuk Islam. Orang yang hidup sezaman dengan Rasul, bertemu dengan Rasul, dan beriman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sahabat. Dan beriman. Dan beriman. Ada Abu Lahab, Abu Jahal beriman atau enggak? Enggak. Sahabat Nabi bukan? Orang jahat. Sahabat Nabi bukan? Bukan, memang hidup sezaman dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak beriman dengan Nabi. Ada lagi orang yang hidup sezaman dengan Nabi, beriman dengan Nabi, tapi nggak pernah ketemu sama Nabi. Siapa? Di antaranya Uwais Al-Qarni. Uwais itu yang gendong ibunya ya? Ya, yang gendong ibunya ketika berangkat haji ya. Ketika berangkat haji, kemudian sampai ke Madinah, beliau ingin bertemu dengan Rasul. Rupanya Rasul sedang tidak ada di Madinah. Ketika itu sedang berangkat berperang, bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena saking ingin ketemunya Uwais, sebab beliau tinggalnya dari Yaman, tapi melihat keadaan ibunya yang sudah sakit juga tidak bisa berlama-lama karena harus ngurus ibunya. Akhirnya beliau pulang, ya, minta kepada Aisyah untuk disampaikan kepada Rasul. Nah, kemudian akhirnya sampai Rasul wafat, Uwais Al-Qarni tidak bisa bertemu lagi. Padahal Ya, hidupnya zaman sezaman dengan Rasul, gitu ya. Jadi yang disebut dengan sahabat adalah orang yang beriman dengan Rasul, hidup sezaman dengan Rasul, dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang disebut dengan tabi'in? Tabi'in itu adalah orang-orang yang beriman kepada Rasul. Tunggu Ustazah, jangan cepet-cepet. Tabi'in itu adalah orang yang beriman kepada Rasul, ya. Hidupnya tidak sezaman dengan Rasul. Hidupnya tidak sezaman dengan Rasul, tetapi mereka hidupnya sezaman dengan para sahabat. Ya, jadi setelah Rasul meninggal itu kan ada para sahabat Nabi yang masih pada hidup ya. Nah, ini lahirlah generasi manusia-manusia selanjutnya gitu ya, orang-orang beriman yang mereka kemudian bertemu dengan para sahabat Nabi ini. Itu mereka disebut dengan tabi'in gitu ya. Nah, para ulama
banyak hadir ya, banyak tumbuh ketika masa tabi'in ya. Jadi dari masa sahabat ke masa tabi'in gitu. Dari masa sahabat ke masa tabi'in. Jadi Umar bin Khattab ini siapa Bu? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan Umar ini juga mertuanya Rasul, karena beliau punya anak namanya Hafsah. Ya, Hafsah ini adalah istri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat yang 4 ini ada hubungannya juga sama Rasul. Abu Bakar Siddiq siapa? Mertuanya Rasul. Abu Bakar Siddiq itu adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah itu siapa? Istrinya Rasul. Jadi mertua. Walaupun usianya lebih tua Rasul, tetapi Abu Bakar Siddiq adalah mertuanya Rasul SAW. Utsman pun adalah mantunya Rasul. Karena Utsman menikah dengan putri Rasul SAW, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dua. Ya, jadi begini, yang satu meninggal, kemudian menikah lagi dengan putri Rasul yang lainnya. Itu kan boleh ya, turun ranjang namanya Bu. Jadi kita boleh menikahi ipar sendiri dengan catatan kita sudah cerai dengan pasangan kita dan pasangan kita sudah wafat. Bukan cerai hidup ya? Cerai hidup juga boleh. Boleh. Jadi kalau kita sudah cerai hidup dan cerai mati karena wafat, itu boleh nikah sama ipar sendiri. Tapi kalau ada laki-laki dia pengen poligami, langsung nikahin dua saudara, nggak boleh. Haram. Haram. Menikahkan dua saudara, itu ipar kita. Jadi nggak boleh nikah sama ipar sebelum cerai ataupun mati pasangan kita. Itu bagaimana orang ini kejadiannya di saya, keluarga dekat. Dia orang hebat banget. Dia juga maaf ya, dia dokter hebat, dia anggota dewan. Tapi waktu mudanya dia menikahi adik kakak terus hamil dua-duanya. Itu dia berdosa. Nggak boleh harusnya. Walaupun dia jadi jangankan menikah, mohon maaf, banyak perselingkuhan ipar dengan ipar ya. Wah, Masya Allah, ini kan disebutkan Rasul kan bilang ipar itu maut, kayak di Indosiar ya. Banyak Sinetron Indosiar. Iya, ipar itu maut ya. Jadi kalau depan ipar itu hati-hati, jaga auratnya, jaga pakaiannya, jaga tingkah lakunya. Dan nggak boleh ya kalau kita ada ipar perempuan. Makanya kalau bisa mohon maaf punten, banyak nih di ibu kota ataupun orang-orang yang seringkali demikian ya. Ketika dia menikah, dia hidup dengan suaminya, dia punya adik perempuan. Adiknya perempuan tinggal sama dia. Nah, ini rawan banget sebenarnya. Atau suami punya adik cowok, tinggal serumah, ada istrinya juga, rawan juga. Kecuali si istri punya adik atau kakak itu beda jenis kelamin, laki-laki, itu kan jadi teman abangnya, teman iparnya gitu ya. Nah, kalau beda jenis kelamin ini sangat-sangat dikhawatirkan karena banyak kejadian demikian. Iya, benar. Makanya kalaupun harus tinggal serumah, kita numpang di rumah abang kita atau kita numpang di rumah saudara kita dan dia punya pasangan, itu sebisa mungkin jaga aurat, jaga tingkah laku, ya, jaga pakaian. Jangan sampai depan ipar sendiri kita pakai baju seksi, terbuka aurat, ya, dari kamar mandi ke kamar pakai anduk doang dan lain sebagainya. Nah, ini namanya ngundang setan untuk manas-manasin. Cakep banget tuh ada ipar kamu, cakep banget kakak ipar kamu, akhirnya melakukan maksiat. Kalau yang nikah sama mertua, Nah, itu itu juga nggak boleh juga kan? Ya Allah, itu ya kemarin kejadian ya Bu ya. Kalau ibu-ibu sendiri bagaimana mikirnya tuh? Misalkan ibu sama mantu sendiri gitu kan? pengen minta itu kayaknya Nauzubillahiminzalik. Mungkin ada penyakit ya, kalau bahasa kitanya fetis ya. Jadi kayak beliau itu mungkin naik hasratnya kalau si mantu ini punya kelainan penyakit gitu. Orientasi seksualnya agak rancu. Jadi kalau dia melihat, mohon maaf, yang lebih tua atau yang sudah berusia, sudah nenek-nenek, itu kerasa hasratnya naik gitu. Jadi hati-hati ibu-ibu juga di sini yang nini-nini ya. Anak muda pada maunya sama yang tua-tua ya. Jadi hati-hati, jangan kita menganggap udah saya mah udah tua nggak mau nutup aurat. Udah saya mah udah tua gini aja. Oh, jangan salah. Anak zaman sekarang banyak juga yang ngincer nini-nini. Banyak ya. Biar kata udah nggak udah
nggak menstruasi lagi, sudah menopause. Katanya ini tajir. Nelly ya Bu ya, nenek-nenek lincah ya. Tajir ya. Masya Allah. Di Quran ada ya bahwa orang yang sudah tua. Betul. Kalau sudah tua, kemudian sudah tidak berproduksi lagi, ya, sudah menopause dan sudah tidak, dengan catatan sudah tidak merangsang hasrat orang lain lagi. Tetapi hemat saya itu berlaku bagi nenek-nenek yang sudah jompo sekali. Jadi ibu suka lihat di kampung-kampung kan, ada nenek-nenek yang giginya aja udah nggak ada sama sekali, rambutnya sudah putih semua. Kalau jalan tuh jompo, itu masa kita mau paksa nek pakai jilbab, nek pakai pakaian yang panjang, kesian. Kadang-kadang buat gerakin tangannya aja susah, jalan susah, akhirnya pakai baju seadanya. Nah, kita sebagai anak cucu, kita lebih memperhatikan kalau dia sudah tidak mampu, kita yang tutupin auratnya. Nah, kalau masih seumuran gini mah masih gelis-gelis, cek orang Sunda nama. Bu, iya Bu ya, masih cantik-cantik, masih banyak yang suka. Jadi hemat saya, tutup aurat sebisa mungkin, ya Bu ya. Masih cantik, takutnya ada yang mau lagi nanti. Kalau begini kan udah cukup. Udah cukup. Cantik, udah cantik. Masya Allah. Maksudnya. Insya Allah. Jadi dijaga auratnya sebaik mungkin. Itu tadi perbedaan sahabat dengan tabi'in ya Bu ya. Dan terakhir Ali bin Abi Thalib itu juga mantunya Rasul, di samping beliau adalah sepupunya Rasul. Jadi Ali bin Abi Thalib itu adalah putranya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Pamannya Rasul. Berarti mereka satu kakek. Kakeknya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad. Abdul Muthalib punya anak Abu Thalib. Abu Thalib punya anak Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini jadi sepupuan ya. Kemudian selain sepupuan, Ali bin Abi Thalib akhirnya menikah dengan putri Rasul namanya Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Fatimah itu istrinya Ali ya. Seperti itu ya Bu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini panjang sekali hadisnya, ya. Intinya. Qala Nabi sallallahu bainama nahnu julusun inda Rasul. Qala berkata, ini Umar bin Khattab, dia menceritakan bainama nahnu julusun inda Rasul sallallahu, ketika suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Zata yaumin idza tala alaina rajulun, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki gitu ya. Syadidu bayadis siyabi, syadidu sawadi sya'ri, pakaiannya serba putih semuanya ya. Rambutnya pun syadidu sawadi sya'ri, hitam pekat gitu. Bajunya putih semuanya, rambutnya hitam. La yura alaihi atharus safar, orang itu nggak diketahui gitu ya, dari mana sih dia datangnya. Wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kami yang lagi duduk-duduk sama Rasul pun nggak ada yang mengetahui, nggak ada yang kenal gitu. Ini orang siapa sih gitu ibaratnya ya, kok baru datang gitu, baru kenal rasanya. Sebentar Ibu. Bentar. Kayaknya kalau cerita. Ya, baik. Jadi datang seorang laki-laki, pakaiannya serba putih, rambutnya hitam sekali, nggak tahu nih orang dari mana, habis perjalanan dari mana, dan nggak ada yang kenal juga dari kami semua. Ya, nggak ada yang kenal beliau itu siapa, bukan teman salah satunya, ibaratnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian orang itu ya duduk di dekat Nabi
dan menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Dia berhadapan dekat banget. Terus dia megang pahanya Nabi kan. Susah banget sih, itu aja nggak bisa. Belit. Bukan saya lagi. Tangannya kan di atas paha Nabi. Jadi menghormati dia. Ya, jadi ya tadi lututnya itu disandarin sama kedua lutut Nabi. Kemudian apa? Wa wadha'a kaffaihi ala fakhidaihi. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Jadi duduk nih. Tiba-tiba orang itu duduk di depan Nabi. Iya. Lututnya di apa namanya? Diadu gitu ya, dideketin dan dia megang paha Nabi. Kata yang lain bingung, siapa laki-laki ini? Kok kalau bahasa kita SKSD, Iya. sok kenal, sok dekat ya. Tiba-tiba Rasul berdekat dengan Rasul gitu ya. Besti. Sambil memegang paha Rasul, laki-laki ini berkata, waqala, ia berkata nih, si rajul, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku, beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul kemudian menjawab, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu yang pertama adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, wa tuqimas shalah. Islam itu yang kedua mendirikan salat, wa tu'tiz zakah, bayar zakat, wa tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah apabila kamu mampu melaksanakannya. Kemudian qala, si rajul ini berkata, laki-laki ini, sodakta, engkau benar ya Muhammad. Yang lain temenung. Dia udah nanya, kemudian dia membenarkan. Ini sebenarnya nguji Rasul atau apa nih, kata para sahabat Rasul yang lainnya ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi dia yang meminta jawaban, bertanya kepada Rasul, tapi dia juga yang membenarkannya ya. Jadi heran-heran gitu. Fa'ajibna itu para sahabat tuh kayak, apa sih? Kok bisa dia yang nanya tapi dia yang okehin juga, iyain juga gitu ya. Kalau kemudian si laki-laki ini berlanjut untuk bertanya kepada Rasulullah. Dia bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku, beritahukan kepadaku apa itu iman. Coba ceritain, gitulah bahasa kitanya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antu binabillah, iman itu yang pertama beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, kepada kitab-kitab Allah, wa rusulihi, kepada para Rasulullah, wal yaumil akhir, dan percaya kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, ya, beriman kepada qadar, qada dan qadar, baik ataupun buruknya. Ini ciri iman. Ini yang dikatakan dengan iman katanya, gitu ya. Kemudian dia mengatakan, si rajul ini, sodakta, engkau benar. Qala, dia melanjutkan lagi, fa'akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepadaku, beritahu kepadaku wahai Muhammad, kata rajul ini, anil ihsan. Apa itu ihsan? Qala Rasul menjawab, ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ihsan adalah kamu menyembah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah gitu. Jadi kamu yakin seyakin-yakinnya ketika menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu merasa gitu ya, atau berkeyakinan bahwa Allah itu tidak melihat kamu, mohon maaf kalau kamu merasa, aduh saya nggak bisa nih ngelihat Allah, tapi yakinlah seolah-olah Allah itu mengawasi kamu, dan memang Allah itu melihat kamu, selalu mengawasi kamu selalu gitu ya.
Jadi kalau kita nggak bisa melihat Allah, yakinilah Allah Maha melihat. Apapun yang kita lakukan, ini masuknya bab pengawasan lagi, muraqabah ya Bu ya. Kemudian laki-laki ini bertanya lagi, qala ia bertanya, fa akhbirni anis sa'a, ceritakan kepadaku tentang hari kiamat, ya, hari akhir. Qala Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Bukankah orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya? Ini Rasul udah langsung nyindir nih. Yang nanya lebih tahu loh daripada yang ditanya, katanya. Ya. Kemudian lagi berkata si rajul ini, ia berkata, qala fa akhbirni an amaratiha. Ceritakanlah kepadaku tentang tanda-tandanya, gimana sih kiamat itu? Kasih tahu dong. Jadi tadi nggak dijawab sama Rasul, kemudian dia melanjutin lagi pertanyaannya, ceritain dong gimana tanda-tanda kiamat itu. Qala Rasul mengatakan, antalidal amatu rabbataha. Ya. Kiamat itu cirinya bila seorang amah ataupun budak, ya, antalidal amatu rabbataha, melahirkan anak tuannya. Seorang budak melahirkan anak tuannya. Kemudian apalagi, wa antarul hufatal urata al-'alata ri'a asya'i yatatawwaluna fil bunyan. Dan jika kita melihat orang-orang fakir miskin yang mereka tuh nggak pakai sepatu gitu ya, telanjang kaki, pekerjaannya mengembalakan kambing, itu mereka berlomba-lomba di dalam membangun rumah. Artinya apa? Ini maknanya penduduk Arab ya sebenarnya. Ini kalau kita jalan ke Mekah, Madinah ataupun negeri Arab yang lainnya, Dubai salah satunya, awalnya mereka itu dulu cuman pengembala kambing ya, orang-orang Arab Baduy yang mengembala kambing tanpa kaki dan tanpa tanpa sepatu dan lain sebagainya ya, itu kerjaan mereka gitu. Nah kemudian akhirnya berlomba-lomba untuk saling membangun gedung-gedung tinggi. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Arab atau umroh haji itu bisa ngelihat negeri-negeri Arab itu saling lomba-lomba. Belum Dubai, belum Qatar, belum Oman. Sekarang di Mekah lagi ada yang namanya menara Zam-Zam itu, ya, tower Zam-Zam ya. Sekarang Saudi mau bikin lagi yang tertinggi. Saya lupa apa tuh kemarin planning rencana mereka selanjutnya. Jadi yang tadinya negeri Arab itu tidak pernah ada bangunan tinggi, itu mereka sekarang berlomba-lomba bikin bangunan-bangunan tinggi. Selanjutnya itu banyak sebenarnya tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasul, tapi ini paling tidak tanda-tanda diantaranya gitu ya. Kemarin berita Saudi terus-terusan diguyur hujan, akhirnya padang pasir jadi hijau semua. Ya itu kaget juga. Insya Allah Bu, kalau nggak ada halangan, mudah-mudahan ya tanggal 25 Januari ini saya minta doa mau berangkat umroh ya, insya Allah minta doa mudah-mudahan sehat walafiat, mabrurah dan dilancarkan umrohnya. Ini saya penasaran sekali, apa iya benar jadi hijau semua itu Saudi Arabia? Kan kalau kita lihat perjalanan dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah ya, dari Jeddah ke Mekah itu kan gersang, semua padang pasir tandus. Kalaupun ada tumbuhan dikit-dikit aja, rumput-rumput kecil. Ini dalam video terbarunya, iya betul, dalam video terbarunya udah kayak pegunungan di Indonesia ya, hijau lebat gitu ibaratnya, subur. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu tanda-tanda kiamat gitu ya. Wallahu alam sih, tapi kita nggak bisa juga bilang kiamat nih kiamat, nggak bisa. Artinya tanda-tandanya sudah ada. Ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro itu sebenarnya sering banget kita ngelihat kematian. Itu kiamat sugro ya. Jadi banyak kita lihat kiamat sugro. Kiamat kubro nanti itu panjang ceritanya, kalau matahari sudah terbit dari barat ya, kemudian lagi keluarnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi dan lain sebagainya. Wah itu panjang ceritanya ya. Paling tidak kata Rasul,
salah satu tanda kiamat adalah banyak budak yang melahirkan anak tuannya. Kemudian lagi kau melihat para fakir miskin yang bersepatu, yang tidak bersepatu, kemudian telanjang kaki, kerjaannya banyak mengembalakan kambing. Itu mereka berlomba-lomba dalam membangun rumah, ya. Summa intolaqa falabistu maliyan. Kemudian orang itu langsung pergi, diam sambil termenung, ya. Summa qala, berkata Nabi kepada Umar. Nabi nanya begini, ya Umar, atadri minas sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa orang yang tadi nanya, datang tuh? Ibaratnya SKSD sama saya gitu, ya. Qultu, aku mengatakan, kata Umar nih, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui sebenarnya. Qala Nabi, berkata Nabi, ngasih tahu ke Umar, fa innahu Jibril. Itu tadi Jibril yang menyerupai laki-laki. Itu malaikat sebenarnya, gitu ya. Atakum yu'allimukum dinakum, kata Rasulullah SAW, ya. Jadi yang bertanya itu adalah Jibril, dia datang untuk mengajarkan urusan agama. Pura-puranya nanya, dia Rasul mengeluarkan statement, mengeluarkan hadis yang akhirnya sampai sekarang nih kita jadikan acuan, ya. Apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam, apa itu ihsan. Inilah sebab malaikat, asapnya itu malaikat menyamar jadi seorang laki-laki yang seolah-olah dia nggak tahu dan dia tanya sama Rasul. Akhirnya karena mendengar percakapan malaikat dengan Rasul itu, para sahabat yang lain pun menjadi tahu apa itu iman, Islam, dan ihsan. Sekali lagi, ihsan itu beribadahlah kepada Allah, menyembahlah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak melihatnya, gitu ya, yakinilah bahwa Allah melihatmu dalam keadaan apapun. Ini babnya masih muraqabah, ya. Jadi kita ambil intisarinya di ihsan itu, ya. Manusia yang baik adalah dia yang sudah sampai tingkatan ihsan tadi, ya, sudah sampai tingkatan ihsan, seolah-olah dia beribadah melihat Allah. Ini sudah tingkatan imannya tinggi sekali. Tapi kalau dia nggak merasa demikian, dia yakin ibadah apapun yang dilakukan pasti Allah ngawasin. Sholat, hati kita kemana-mana, Allah tahu nggak? Tahu. Ya, lagi sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dalam otak ini mikirin jumlah utang. 5.000 ditambah 10.000 katanya utang cabai sekian-sekian. Hatinya nggak fokus ibadah sama Allah tuh, Allah tahu. Ya, mikirin matchingan baju. Makanya sebelum sholat kalau bisa hati kita itu dilapangkan, pikiran kita dikosongkan. Jangan sampai lagi banyak pikiran sholat akhirnya kemana-mana. Ini pernah diuji sama Rasul dulu, Ali bin Abi Thalib. Ya, artinya apa? Untuk mencapai khusyuk itu susah sholat. Susahnya luar biasa. Mau saya, mau ibu atau siapapun itu susah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun itu para sahabat, mereka susah untuk khusyuk. Pernah Rasul ini menguji kekhusyuan Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib pengen sholat, Rasul ini manggil Ali. Wahai Ali, kemarilah aku ingin bertanya, ibaratnya. Itu dalam ada dikisahkan, ya. Aku punya 2 sorban, yang satu warnanya merah, yang satu warnanya hijau. Kamu pengen yang mana? Dia belum sholat, ya? Dia belum sholat. Kalau kamu bingung menentukan pilihan, nanti saja, kata Rasul, setelah kamu sholat, ya. Jangankan Ali, kita milih jilbab sebelum sholat, habis itu sholat dulu. Gak tenang hati kita tuh. Mikirin kemana-mana. Padahal yang kita beli jilbab itu di Shopee, ibaratnya. Ya, di Shopee kita lihat yang coklat cakep, enggak, yang hitam cakep nih katanya. Oh, tapi kalau yang warna merah masuk nih ke muka. Kemudian sholat zuhur, udah sholat dulu deh, ntar aja habis zuhur baru milih jilbab lagi. Itu lagi sholat pasti kepikiran warna jilbab. Iya, saya. Betul ya, Bu, ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang merah terangan kayaknya warnanya. Sama deh kayak Itu Allah marah. Ya enggak sebenarnya. Cuman ya mengurangi nilai. ya secara pahala dan apa ya? Secara pahala dan kebaikannya itu tidak kita dapati gitu. Tapi sholatnya diterima. Sholatnya tetap diterima atau tidaknya itu kembali kepada Allah, gitu. Nggak bisa kita sebagai manusia menghakimi
wah sholat saya nggak diterima, atau sholat dia diterima, sholat saya diterima juga gitu. Nggak bisa. Jadi diterima atau tidaknya sebenarnya sholat kita kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi paling tidak kita ada ikhtiar semaksimal mungkin bagaimana agar sholat kita diterima, khusyuk, suci dari najis dan hadas misalkan. Bukan begitu. Kenapa? Bisa udah sholat. Bukan begitu. Itu berarti kita menganggap sholat kita cuma kewajiban, bukan kebutuhan. Yang penting sholat, rutinitas, setiap azan berangkat sholat. Nggak ada isinya, cuma gerakan saja. Tapi kalau kita merasa sholat itu kebutuhan, kayak makan, sehari nggak makan rasanya lapar, lambung kambuh, badan keliengan. Karena apa? Karena nggak makan. Sebab makan itu butuh. Tidur itu kebutuhan. Semalaman saja kita nggak tidur, kena mental kita, oleng kesana kemari, kerjaannya emosi dan lain sebagainya. Karena tidur, makan itu kebutuhan. Sama seperti sholat. Kalau orang yang sudah menganggap sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan, maka satu waktu saja dia nggak sholat rasanya ada yang hilang dari hidupnya. Gitu. Ibaratnya sholat ini amunisi ya, nutrisi bagi jiwa kita. Kalau kita makan saja itu jadi nutrisi buat kita, tambahan kekuatan. Sholat juga menjadi tambahan kekuatan buat mental, hati, jiwa kita. Gitu. Jadi saya masih kewajiban. Selama ini kita masih menganggap mungkin sholat kita kewajiban, tapi insya Allah Allah mudahkan, mudah-mudahan sholatnya jadi kebutuhan. Lanjut gitu ya. Tandanya hijau. Begitu azan, sholat nanti males. Gitu. Nggak apa-apa. Masih nganggap itu kewajiban juga bagus daripada tidak mengerjakan sama sekali dan meninggalkan sholat. Gitu. Menjadikan kewajiban boleh, tapi yang paling utama adalah menjadikan sholat ini kebutuhan, karena sholat adalah media kita berkomunikasi dengan Tuhan kita melalui sholat, ya kan? Ada judul ya gue. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sholat. Ketika sholat ditunggu sama Rasul ya. Udah siap nih sorban yang tadi hijau atau yang merah. Itu Sayyidina Ali benar-benar khusyuk sholatnya, nggak memikirkan sorban sama sekali. Itu hebat ya. Tapi ternyata oleng pikiran dan hatinya ketika mau milih duduk di antara duduk tahiyat akhir. Itu kan udah mau kelar salam ya, tiba-tiba kepikiran, kayaknya yang hijau lebih cerah, tapi merah juga bagus. Aduh, yang mana dia bingung ya. Nah, setelah itu dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Langsung setelah sholat dia bilang, wahai Rasul, yang warna merah saja, katanya. Rasul tersenyum. Kata Rasul, berarti tadi ketika sholat engkau memikirkan warna sorban tersebut ya. Sama kayak kita emak-emak, ibu-ibu, sering benerin yang dipikirin ya. Kadang sholat sebelum masak, ini nanti kayaknya modelnya lengkuas dulu masukin, kata kita. Baru jahe, cabai, katanya. Itu godaan setan kan? Itu sebenarnya dari hati kita sendiri, tetapi makin dipanas-panasin sama setan, dibisik-bisikin gitu. Maka ketika kita sedang oleng pikiran kita pas lagi sholat nih, pikirannya kemana-mana, buru-buru dalam hati istighfar, ingat sama Allah lagi. Jadi boleh buru-buru luruskan niat kita lagi, luruskan sholat kita lagi. Boleh, tapi dalam hati ya, dalam hati artinya buru-buru minta ampun sama Allah dan kembali lagi untuk fokus menjalankan sholat kita ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau kata saya lupa, Imam Hatim Al-Asam itu, beliau pernah ditanya, gimana sih Imam, wahai guru, agar kita bisa khusyuk dalam sholat? Imam Hatim Al-Asam mengatakan, sholatlah seolah-olah seakan-akan di depanmu itu Ka'bah. Kita kalau lagi umroh, jamaahnya langsung depan Ka'bah. Hati kita gimana, Bu? Allahu Akbar, khusyuknya bukan main, karena langsung depan kita Ka'bah. Atau kita sholat di Raudhah, di makam Rasul, di Masjid Nabawi. Masya Allah, bener-bener tuh kayaknya rasanya sholat kita itu beda dengan sholat-sholat sebelumnya atau sholat-sholat lainnya. Jadi sholatlah seolah-olah memang kamu sedang sholat di depan Ka'bah gitu. Kata Imam Hatim Al-Asam, dan bayangkan kalau sebelah kanan kamu itu surga dengan segala keindahannya. Jadi kita bisa lebih khusyuk. Kenapa? Ya Allah, ada surga yang Allah janjikan, ibaratnya gitu. Dan bayangkan kalau sebelah kirimu itu adalah neraka.
betapa panasnya, siksaannya, azab dan lain sebagainya. Dan lihatlah seolah-olah di belakang kamu ada malaikat maut Israel yang menunggu kapan saja. Kamu oleng dikit, nggak khusyuk dikit, kata malaikat, hati-hati, saya di belakang kamu ini, gitu ya. Nggak ada kesempatan kamu perbaiki sholat nanti. Jadi seolah-olah malaikat maut itu sedang mengintilin kita. Dan sholatlah terakhir seakan-akan kamu berdiri tepat di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Itu kata Imam Hatim Al-Asam, kalau kita pengen khusyuk dalam sholat. Satu lagi tambahan, ingat mati. Bayangkan kalau ini sholat terakhir kita, makanya kita sebenar-benarnya dalam melaksanakan sholat. Kebanyakan kata kita, biarin aja deh, ntar bisa sholat lagi, asar, maghrib, isya. Belum tentu kita bertemu dengan waktu yang akan datang. Maka sebaik mungkin manfaatkan waktu sholat yang sedang kita jalankan. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua. An Abi Dzar Jundub bin Junadah atau Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallam qala, Rasul bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta watsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya, Rasul mengatakan bertakwalah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk, perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan jahat akan dihapus dengan perbuatan baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan bergaulah kamu dengan sama manusia dengan akhlak, budi pekerti dan tingkah laku yang baik. Ini pesan Rasul. Ya, pesan Rasul. Kenapa? Karena itu menentukan kualitas diri kita. Dan Allah tahu apa yang dilakukan oleh diri kita kepada sesama. Jadi ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun, kata Rasul. Intinya adalah takwa. Jadi kalau kita bisa mencapai wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Solusinya takwa. Lakukan kebaikan, imtithalul awamiri wajtinabi nawahi, melakukan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang Allah larang. Itu takwa namanya, itu ya. Jadi kalau tanda takwa apa ustazah? Ada lagi ya. Pada intinya takwa adalah melaksanakan yang Allah perintahkan, wajtinabin nawahihi, meninggalkan apa yang Allah larang. Ya. Kata Imam Ali radhiyallahu an, ada 4 ciri urgensi orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Pertama, al-khaufu bil jalil. Dia takut kepada Allah nih, merasa diawasin sama Allah dimanapun. Jadi hati-hati bergaul sama manusia dan siapapun, dia hati-hati. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dia beramal, melakukan apapun di dunia ini dasarnya adalah dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi selalu melakukan apapun dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Al-Quran. Wal amalu bit tanzil. Yang ketiga apa? Wal qana'atu bil qalil. Bersyukur dengan apapun yang kita miliki walaupun sedikit. Bersyukur, itu namanya qana'ah. Punya suami nggak ganteng-ganteng banget, alhamdulillah. Yang penting soleh, rajin sholat, baik sama istri, nggak pernah KDRT istri. Ada orang punya suami ganteng kaya raya, tukang mukul sama istrinya. Berdarah ya? lagi. Iya. Jadi qanaah, bersyukur itu penting. Orang punya ini, kita nggak punya, alhamdulillah. Saya punya cuman segini, saya dapat uang belanja cuman segini, alhamdulillah. Wal qanaah bil qalil. Jadi qanaah itu nggak harus lagi banyak, tapi kita punya yang sedikit juga kita harus qanaah, menerima apa adanya. Yang keempat ciri orang bertakwa, kata Imam Ali, adalah wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Persiapan.
Kebanyakan dari kita takut mati, bukan takut nanti nggak ada persiapan ketika kematian datang. Ya, kalau orang yang sudah matang persiapannya, ketika kematian datang dia sudah siap. Kenapa? Udah siap kok bekalnya. Sama kayak orang mau jalan, safar pergi jauh nih, ya. Kalau dia nyiapin sesuatunya last minute, terburu-buru, ada aja yang ketinggalan. Aduh, kenapa sih tadi nggak bawa parfum? Kenapa tadi nggak bawa baju sekian? Kenapa tadi nggak bawa ini itu? Kenapa? Karena terburu-buru, nggak ada persiapan. Tapi orang yang dari jauh-jauh hari dia teliti dipersiapkan lagi. Oh, jalan harus bawa minum, bawa makan, pakaian sekian, obat sekian dan lain sebagainya. Ketika perjalanan dia nggak risau lagi, nggak ada yang tertinggal. Orang yang tidak ada persiapan ketika kematian datang itu risau. Iya. Ketika kematian sudah menjemput, ketika dia sudah masuk ke dalam kubur, dia bilang, ya Allah, kenapa saya dulu nggak bawa amal jariah ya? Kenapa saya dulu nggak bawa amal sedekah ya? Kenapa saya dulu nggak didik anak saya sesoleh-solehnya ya Allah? Kenapa saya dulu tidak mengamalkan ilmu yang saya punya dan lain sebagainya? Itu nyesel. Banyak yang ketinggal dulu di dunia. Ya, tapi kalau dia sudah ambil persiapin bekal itu, dia nggak risau lagi. Oh, ini udah saya genggam, ini jadi bekal nanti di akhirat, gitu ya. Jadi ciri takwa yang keempat adalah isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan datangnya hari kematian. Mudah-mudahan itu apa? Satu-satu. tadi yang dipersiapkan itu amal, sedekah, amal jariah, anak yang soleh dan solihah, ilmu yang bermanfaat, sedekah, anak yang soleh dan solehah, ya, kualitas ibadah yang terbaik, ya, meninggalkan maksiat, melaksanakan perintah. Nomor satu tadi takut kepada Allah. Takut kepada Allah, takut kepada Allah itu yang pertama tadi, muraqabah ya, merasa Allah itu mengawasi kita dimanapun kita berada. Makanya cara takut kepada Allah ini bisa kita contoh dari kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Zulaikha. Ya, Nabi Yusuf ini tahulah kita kisahnya, mungkin ibu sudah fenomenal sekali ya, dalam Al-Quran dikisahkan Yang ada ganteng. bagaimana beliau bisa menjaga keimanan dengan sebaik mungkin. Karena apa? Karena satu alasan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zulaikha itu cantik, oh bukan main cantiknya, cantik, seorang ratu, istri raja, perawatannya luar biasa, ya, dan paling disukai oleh laki-laki yang ada di negeri Mesir kala itu, gitu ya, diidolakan. Kemudian beliau jatuh cinta kepada Yusuf. Dikuncinya Yusuf dalam satu kamar. Yusufnya gantengnya bukan main. Juga cinta. Nanti Begitu keluar, nanti cintanya nanti ya. Jadi saya lanjut dulu kisahnya. Dengerin dulu. Jadi intinya begini ibu, intinya begini. Kalau kita cinta sama orang, ya, ini perempuan khususnya. Kalau perempuan cinta sama orang, mintanya langsung sama Allah. Biar Allah yang ngetuk hati laki-laki tersebut. Buat laki-laki juga ini berlaku. Kalau dia cinta sama perempuan, mintanya sama yang punya makhluknya. Kalau kita ngejar dia, yang ada dia ilfil, bahasa anak mudanya, kesel. Ih, ganjen amat nih perempuan katanya. Mau deket-deket aja dan lain sebagainya. Tapi kalau ada laki-laki itu suka sama perempuan yang apa ya disebutnya, nggak ganjen, nggak centil, dan kayaknya susah didapetin gitu. Value-nya tinggi, nilainya luar biasa gitu. Artinya harus diperjuangkan semaksimal mungkin. Itulah nanti kisah Zulaikha dengan Yusuf di akhir cerita seperti itu. Ketika Zulaikha sudah bertaubat kepada Allah, dia menjadi seorang ahli sufi, ya, perempuan yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk beribadah kepada Allah, tidak lagi bermewah-mewahan, ya. Keadaannya compang-camping, suatu ketika bertemu dengan Yusuf. Akhirnya Yusuf jatuh cinta. Karena apa? Bukan karena kecantikannya, karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu inti utamanya, ya. Kalau dulu awalnya Zulaikha deketin Yusuf itu sebab dia merasa punya kecantikan. Nggak mungkin Yusuf berpaling, gitu. Karena dia istri raja. Karena istri raja. Nah, ketika sudah dikunci pintu, ini namanya laki-laki perempuan dalam satu ruangan, udah dikipas sama setan, betul nggak? Jadi nyari laki yang model begini zaman sekarang susah. Ada perempuan cantik, seksi, pakaiannya terbuka, mulus, oh bukan main lah menggodanya. Tiba-tiba tuh perempuan yang ngunciin laki-laki.
Tarik. Kalau Yusuf apa yang dia katakan, ini akhafullah, aku takut sama Allah. Ya, Aku takut sama Allah. Dia lari, akhirnya yang ditarik adalah pakaian belakangnya Yusuf robek. Disitulah ketahuan ternyata siapa yang ingin memperkosa siapa, itu adalah Zulaiha yang ingin melecehkan Yusuf. Bukan Yusuf yang ingin melecehkan Zulaiha. Kalau robek dari depan berarti kan laki-laki yang ingin melecehkan perempuannya. Itu saking takutnya Yusuf gitu ya. Kalaupun dia sebenarnya dia bisa saja kalaupun dia mau berzina dengan Zulaiha, tapi apa yang dia pikirkan? Allah mengawasiku. Mungkin raja tidak tahu, orang-orang sekitar tidak tahu, tapi ada Allah yang maha mengetahui. Dan beliau mengatakan, aku lebih menyukai penjara daripada aku harus melakukan maksiat dengan seorang perempuan. Penjara lebih baik dariku. Apa ayatnya itu? Ini ahabbus sijana. Saya lupa ya. Aku lebih mencintai penjara daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita doakan anak cucu kita laki-laki di zaman sekarang, mudah-mudahan banyak yang demikian. Ya walaupun jarang lah ditemuinnya, agak susah gitu ya. Insya Allah pergaulan sekarang itu agak-agak bikin risau, tapi mudah-mudahan bisa atau banyak hadir Yusuf di zaman modern seperti ini gitu ya. Betul. Amin ya robbal alamin. Sudah jam 10:30. Yes. Karena dikit lagi harus Jumatan ya Bu ya. Iya. Ini masjid. Baik, sebelum saya tutup, apa ada pertanyaan? Silahkan. Boleh yang lain nggak Ustaz? Boleh, silahkan maka. Kalau tentang sholat ya, kenapa kalau memang di tahajud itu orang bisa lebih Khusyuk. bisa kayaknya satu ya bisa berubah mungkin karena suasana tapi ada yang bilang, yang saya khawatir kadang-kadang kita kan kalau terlalu kita berasa banget mau bercerita atau mau berkontak dengan Allah, kita kadang-kadang kan bisa terharu, kita bisa keluar air mata gitu. Nah itu ada yang bilang kalau sholat itu sampai keluar air mata itu batal. Bagus. Nah itu bagaimana ya? Kalau nangisnya dia itu karena nangis atas dosa-dosanya dan nangis sebab dia cinta kepada Allah, itu nggak bagus. Nah iya Gitu. kan. Tapi itu kalau bisa dibikin kita bersyukur, kita nangis itu saya nggak pernah lihat, sebenarnya di fikih juga dibahas ya. Yang membatalkan sholat itu bukan nangis. Itu yang ngasih tahu guru ngaji loh Ustaz ya. Gitu. Makanya saya udah nanya ke beberapa ustaz. Justru dalam sholat ketika kita nangis karena benar-benar kita tuh cinta sama Allah itu. Ibu pernah nggak ngerasa sholat nangis, kemudian benar-benar kok nikmat banget rasanya sholat ini. Betul. Kita merasa deket banget sama Allah, apalagi nangisnya itu pas lagi sujud. Iya. Itu kan